Assalamualaikum teman-teman. Sekarang aku masih di daerah BSD. Ini tepatnya di ruko apa ya? Pokoknya di daerah dekat pasar modern BSD. Terus aku emang dari tadi tuh nyari namanya Cicongpan. Nah, ini aku sekitar jam 1:30 siang. Terus aku nemu nih abang Cicongpan di sini. Emang aku pernah lihat di Google Maps itu memang ada di daerah sini. Katanya yang biasa dagang nggak dagang ya bang ya? Iya, lagi balik. Oh, pulang kampung, tapi kata abangnya tuh sama satu produksi ya. Nah, terus abangnya bilang juga dagang juga di pasar modern. Dari jam berapa tuh bang? Dari jam 9 sampai jam 1. Oh, 9 sampai jam 1. Harga tapi sama ya? Harga sama. Nah, terus di sini masih lengkap. Harganya tadi 10.000 dapat 3 ya? Yuk kita lihat dulu nih, ada jenisnya apa aja nih mas? Yang ini siomay, isi ayam. Yang ini uyen dari Uyen. Tales. Oh, Tales. Ini lumpia, sayur bengkoang. Ini ceto kue dari Lobak. Oh sama gitu. tepung. Kita Kalau cobain. ini cicongpannya. Oh, ini cicongpannya. Iya. Uyen tadi tuh yang ini ya? Yang ini. Oh, yang ini apa? Ya, dia rasanya tuh nggak berasa banget talesnya nggak sih? Ya ada udangnya. Oh, ada udangnya juga. Jadi maksudnya nggak dominasi talesnya iya. gitu ya? Boleh deh aku coba. Somainya 1. Terus uyennya 1. Kalau tadi ini apa dalamnya? Lobak. Oh, lobak. Boleh uyen 1. Terus itunya 1. Lumpia. Lumpianya, bikin 20.000 deh. Ininya 1. Terus cobain itunya ya. Ini 2 apa 1? 1 aja. Satu lagi apa tuh? 1 lagi. Apa yang paling favorit apa? Ini sih. Oh, si uyennya itu paling ya. Sama ya, ini aja tinggal dikit. Oh ya udah, boleh deh. Uyen. Sausnya mau dipisah apa langsung? Sausnya dipisah aja. Bawang Ini goreng? bawang goreng mau ditaburin langsung di atasnya. Ini dagangnya udah dari tahun berapa tuh? Kalau saya sih dari 2016. 2016. Dengan mas siapa nih? Latif. Mas siapa? Latif. Oh, Mas Latif. Nah, biasanya di sini aku lihat di Mas itu tuh Nur ya, Nur. Iya, Mas Nur. Mas Nur Cicongpan. Tapi tadi aku telepon tuh nomornya nggak aktif. Oh, berarti dia lagi di kampung Iya, ya. dia lagi. Daerah sini emang biasanya di mana aja sih dagangnya? Kalau saya sih habis dari pasar, Hah? terus sorenya kalau masih ada mau Hah? pindah ke depan sekolahan OL. Oh, Raya Bora. Iya. Oh, di situ. Terus berarti emang tiap hari tadi tuh pas ketemu di sana baru mau buka. Iya. Oh, tadi tuh di pasar modern gitu. Terus aku juga pernah nyobain di daerah Villa Melati Mas, tapi ternyata kata Masnya beda, bukan satu ini ya, bukan Iya, satu banyak pabrikan sih. gitu. Oh, emang banyak ya daerah Banyak. sini ya. Ini halal kan ya? Iya, dia apa kuliner khas Medan, ini kue-kue khas Medan. Nah, aku sebelumnya udah pernah nyobain tapi nggak sempat ketemu si uyennya karena uyennya tuh paling laris. Ini tadi dikasih apa aja? Ada bawang goreng, Bawang goreng, Hah? minyak wijen. minyak wijen. Biasanya ada wijennya sih. Oh, ada Ini lagi tabur wijen biasanya ya. Ini lagi habis. Terus kasih sausnya dipisah, sausnya tuh kayak saus dimsum gitu ya. Lihat tuh, ini jadi 20.000 aku dapat 6. Terus tadi ini apanya nih Mas tadi? Cicongpannya. Dia komposisinya dari sagu ya? Oh, sagu. Kayak kue tiaw gitu tipis-tipis. Ini juga nggak ada rasanya ya kalau harus pakai si sausnya itu ya? Kalau saya sih udah ada. Oh, udah ada Kalau rasanya. kacau kan tawar. Kalau Ini kacau udah- tawar. Oh, kalau dia udah ada rasanya. Nah, ntar kita bakal cobain di mobil. Jadi sekian dulu review di sini ya. Bye bye. Assalamualaikum teman-teman. Nah, tadi aku udah beli, sekarang aku bungkus makannya di mobil karena di luar nggak ada tempat makannya ya, karena abangnya memang cuma dagang pakai motor aja. Nah, aku udah beli ada 20.000, jadi 10.000 dia dapat 3. Ada tadi tuh kurang lebih ada 1 2 3 4 5 macem. Jadi tadi uyennya aku ditambahin lagi 1. Jadi uyennya 2 dan teman-temannya tadi masing-masing 1. Aku mau cobain yang pertama itu adalah uyen. Uyen itu komposisinya dari talas yang dicampur sama udang. Jadi dia udah nggak terlalu dominan si talasnya. Dan ini kali pertama aku makan uyen, jadi aku penasaran banget. Terus di sini aku belum pakai saus-saus ya, baru tadi disiram sama minyak wijen. Terus harusnya sih sebenarnya ditaburin pakai wijen, tapi tadi kayaknya mungkin abangnya kehabisan. Jadi hanya ditabur sama bawang goreng. Oke, baiklah kita cobain dulu yuk si uyen ini. Jadi dia penampakannya tuh aslinya bulat seperti bergerindil, seperti ada apa mungkin diparut gitu ya talasnya. Terus dia digoreng jadi kayak bakso goreng gitu. Aku mau nyobain, penasaran. Yuk, ini belum pakai apa-apa ya teman-teman, kita cobain yuk. Bismillah.
Benar-benar teksturnya kayak bakwan, tapi ada aroma udang-udangnya. Karena memang komposisinya pakai udang. Talasnya nggak berasa sama sekali. Aku mau cobain dia nih. Jadi tadi tuh ini udah dipotong-potong sama masnya. Wujud aslinya dia itu kotak, terus kayak tahu kotak gitu, tahu coklat, tapi dia bukan tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Ini nggak usah kalian pakai apa-apa, juga udah enak. Atau misalnya kalian mau cocok pakai saus aja, ini juga udah enak banget. Terus ternyata yang cicongfannya itu tuh seperti kue tiaw gitu deh, komposisinya dari sagu. Dia kalau misalnya aku kirain aku tuh kayak kue tiaw biasa aja, yang kayak bener-bener nggak ada rasanya, plain aja gitu kan, karena penampilannya kayak gitu. Ternyata kata si masnya, enggak mbak, kalau cicongfan punya kita itu sudah ada rasanya, ada gurih-gurihnya gitu. Dan dia nggak plain, ada aku lihat kan juga ada pink-pinknya. Aku pikir itu apa ya pas pink-pinknya itu. Nah terus kata masnya, ini kita dipakein sosis. Penampakannya seperti ini tuh, benar-benar tipis-tipis kayak kue tiaw. Aku mau nyobain ya. Ini masih seperti tadi, masih belum dibumbuin saus. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Iya bener, benar-benar udah ada gurih-gurihnya. Sosisnya ada aromanya, berasa banget enggak, tapi ada aroma-aroma sosisnya. Dan ini enak. Kalian misalnya mau makan yang light-light, nggak mau goreng-gorengan, nah cicongfan ini jawabannya. Males goreng-gorengan, nah makan aja nih cicongfan. Susah banget ya ngomongnya tuh, ada belibet-belibet karena saya bukan orang Medan. Dan tadi aku konfirmasi sama mas, tadi saya ngeliat mas deh kayaknya ke arah pasar modern. Ternyata memang dia dagang di pasar modern itu juga dari jam 9 sampai jam 1. Jadi kalian kalau yang males nyari-nyari, ngider-ngiderin atau apa, nyari abangnya satu-satu di mana dia dagang jam 9 sampai jam 1 ke pasar modern BSD, ada di pintu barat tadi kata masnya. Harganya sama, 10.000 dapat 3. Terus kalau di sini di Ruko Gria Loka itu sekitar jam seginian lah sampai sore. Nanti kalau dia belum habis, sore dia nongkrong di depan sekolahan Oraet Labora. Di situ pokoknya nggak jauh-jauh lah dari sekitaran sini. Oke, yang selanjutnya tadi aku udah nyobain cicongfan, udah, uyen udah, sama satu lagi aku lupa namanya tuh juga udah. Sekarang masih ada 2 jenis lagi, ada si somai dimsum sama si lumpia. Pertama aku mau nyobain si siomainya dulu. Di manakah dia berada? Oke, di bawah ternyata. Oh, kayaknya lebih gampang lumpia dulu deh. Aku cobain lumpianya dulu ya. Nih, lumpianya sudah dipotong-potong, bentuknya panjangnya kurang lebih 1 jari. Kita cobain ya. Nggak berasa aroma rebungnya, atau dia pakai bengkoangnya, tapi ini enak. Terus aku salutnya, dia kan ini udah nggak hangat, udah dingin, tapi masih crunchy semuanya. Uyannya tadi masih crunchy, lumpianya masih crunchy. Padahal kan udah dari tadi ya, pasti ini abangnya udah dari pagi deh bawa sama barengan yang dia jualan tadi di pasar modern, tapi kok masih tetap enak ya? Kenapa ya? Itu kuncinya. Jago banget deh dagangnya. Ntar dulu nih, aku masih mencari-cari di mana kasih siomainya itu berada. Oh, ini dia. Nah, siomainya tadi aku cuma minta 1. Ini dia penampakan si siomainya. Siomainya itu kayak sering kita temuin di tempat dimsum. Kalau sekarang dibilangnya dimsum ya, padahal dimsum itu jenis apa, dimsum itu keluarganya. Nah, jenisnya itu si siomai gitu. Jadi kadang orang suka salah sangka ya, kayak misalnya mau dimsum. Dimsum itu ya banyak variannya, ada mulai si siomai, ada lumpia. Nah, pokoknya ini kalian wujudnya itu seperti kalian temuin di restoran-restoran Chinese food. Itu siomainya bentuknya kayak gitu, besar, lumayan. Kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, potongannya besar banget nih. Enak, tapi kayaknya dia lebih cocok makannya pakai sausnya. Sedangkan kalau teman-temannya itu digadoin aja udah enak. Sebenarnya ini kan tadi udah disiram ya sama minyak wijen, tapi tetap kalau menurut aku siomainya itu tetap harus pakai saus karena dia kurang
berasa sih ayamnya sama udangnya tipis-tipis. Nggak mau lama-lama, aku udah siram, nggak banyak juga sih aku siram sausnya karena takutnya menghilangkan rasa aslinya kalau terlalu banyak. Terus tadi aku cium sih aromanya, sausnya ini lebih ke saus cakwe gitu, jadi ada aroma-aroma bawang putihnya. Tadi masih, karena belum dikocok, masih ada biji-bijiannya gitu di bawahnya gitu. Oke, kita coba ini yang sudah tersiram, ada si uyennya. Bismillahirrahmanirrahim. Bener. Tipikal sambelnya tuh kayak cakwe yang ada asam-asamnya gitu. Bawang putih berasa, ada cuka-cukanya. Terus si uyennya juga udah tersiram sama ini sausnya. Tuh, jadi makin keping-pingan ya. Setelah tadi pink, sekarang makin tambah pink. Bismillah. Enak. Ini cocok sih kalau kalian malas makan nasi, banyakin aja si uyennya, terus pakai gorengan-gorengannya itu, nih enak banget. Bawang gorengnya itu menambah cita rasa gurih-gurihnya, aroma wanginya tuh makin banget keluar. Sudah tersiram juga nih sama sausnya. Mari kita cobain ya. Karena tadi aku sebelumnya makannya kan plain, sekarang udah pakai saus. Bener. Dia lebih cocok kalau dipakai saus dibanding plain tadi. Tapi aku lebih suka, entah kenapa aku lebih suka sama gorengan-gorengan ya dibanding sama si siomay-nya itu. Karena malah lebih berasa, lebih kuat berasa aroma ayam dan aroma udangnya itu yang gorengan-gorengan itu. Karena biasanya padahal yang rebus ya atau yang kukus itu yang lebih berasa rasa ayam dan udangnya, tapi ini malah yang goreng-gorengnya malah yang lebih berasa. Cobain lagi nih uyen ya. Enak kan? Nggak, kok bisa gitu tales, nggak berasa tales. Sedangkan kalau di kue aja kita bikin tales, pakai tales itu berasa banget kan umbi-umbiannya. Ini enggak. Ini lumpianya udah tersiram juga. Dan dari tadi tuh enaknya ambil aja. Oke teman-teman, nah kalian kalau mau kesini jangan lupa di pokoknya search aja Ciconfan Kue Medan daerah BSD, Jalan Rawabuntu, tepatnya di Ruko Gria Loka. Itu ada di dekat Toko Morik. Atau kalian kalau misalnya nggak nemu, tanya aja sama tukang parkir di sini, semua udah pada tahu yang dagang Ciconfan mangkalnya di mana. Terus kalau misalnya kesini ya usahakan jangan sore-sore banget ya, karena apa? Nanti menunya takutnya udah nggak lengkap. Tapi kalaupun nggak lengkap, kalian gak usah kecewa, enak-enak semua kok. Gorengan yang dia jual worth it banget dengan harga 10.003. Itu kalian udah bisa menikmati kue Medan ini. Oke, jangan lupa teman-teman, aku tetap butuh bantuan kalian untuk subscribe channel aku, untuk komen, untuk like. Terus juga bisa kasih apa sih kuliner-kuliner yang enak yang tersembunyi di daerah BSD, Ciputat, Pamulang, pokoknya Tangerang Selatan. Kalian bisa komen, bisa di DM aku di Instagram Rindu Ramdiani. Insya Allah nanti aku bakal bacain dan aku bakal balas komen-komen kalian. Oke, sekian dulu ya teman-teman. Kalian harus cobain pokoknya si Ciconfan ini, karena pokoknya insya Allah yang aku bilang enak itu enak. Harus juga cobain pokoknya teman-teman di luar sana, ngunyah bareng sama aku. Sampai jumpa di makanan selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum.